Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 SMK Darul Amal. Hari ini kita akan membahas atau saya akan menjelaskan materi yang telah kalian tulis minggu lalu. Materi ini sangat penting karena adalah dasar untuk mengenali diri kalian, seperti apa tipe kepribadian kalian, sehingga kalian bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian kalian sendiri ya. Oke ya. Kenali dirimu atau research. Research ini adalah singkatan dari realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional ya. Simak ya catatannya. Seorang ahli yang bernama John Holland menjelaskan bahwa perlu dilakukannya sebuah usaha dalam memilih karir yang sesuai dengan kepribadian kita. Jadi menurut ahli ini adalah kita harus memilih karir yang sesuai dengan kepribadian kita agar kita menjalankan pekerjaannya dengan senang, dengan tidak ada beban, sehingga kita akan enjoy dalam menjalankan pekerjaan itu karena sesuai dengan kepribadian kita. Hal ini didasarkan pada sebuah alasan bahwa seseorang yang memilih karir yang sesuai dengan kepribadiannya, dia akan lebih menikmati karirnya ya. Jadi kalau orang yang memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadiannya, maka dia akan menikmati pekerjaan yang dia geluti, tidak ada beban, tidak ada paksaan. Karena apa? Karena dia senang. Ya, karena sesuai dengan kepribadian dia, maka dia akan menikmati karirnya. Ya, daripada karir yang tidak sesuai. Beda lagi dengan orang yang pekerjaan yang bukan dia banget gitu ya, sehingga dia bekerjanya jadi ogah-ogahan, malas. Jadi tidak menikmati, tidak enjoy, seperti itu ya. Jadi sangat penting bahwa kalian harus mengenal jenis kepribadian kalian itu apa, sehingga nanti kalian akan memilih pekerjaan kalian itu sesuai dengan kepribadian kalian ya. Nanti kita akan bahas satu-satu, pasti salah satunya ada dalam diri kalian sendiri. Maka perhatikan mana yang ada dalam diri kalian itu ya, dari ke-6 ini. Holland percaya bahwa ada 6 tipe kepribadian ya, ada 6 tipe kepribadian ya, jadi dari research ini ya. Terus yang perlu dipertimbangkan saat mencari kecocokan antara aspek psikologi seseorang dengan karir mana yang akan dipilih. Jadi sesuai dengan kepribadian kita dengan pekerjaan yang akan kita kerjakan. Oke, dari 6 itu yang pertama kita bahas ada realistis. Apa itu realistis? Realistis adalah individu ini akan terpikat dengan karir yang melibatkan aktivitas fisik ya, aktivitas kekuatan, keahlian. Jadi dia menggunakan kekuatan fisik saja. Kalau realistis ini orang yang ngandelin kekuatan saja. Apa misalnya? Pekerjaan apa misalnya? Buruh ya, petani misalnya, tukang bangunan, mereka kan kerjanya tuh secara fisik ya, secara tenaga kekuatan. Jadi tidak memerlukan yang lain, mereka hanya bekerja secara fisik. Itu tipe kepribadian realistis. Yang kedua adalah investigatif, yaitu tipe kepribadian yang melibatkan aktivitas kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif adalah yang melibatkan aktivitas berpikir ya, pemahaman. Jadi orang yang tipe ini senang berpikir, senang menalar ya. Jadi pekerjaan yang biasanya dia geluti misalnya adalah dosen ya, ahli kimia, kemudian penulis, karena karir-karir itu melibatkan pemikiran yang sangat matang, pemikiran yang sangat banyak gitu. Jadi mereka banyak berpikir ya, banyak menggunakan aspek kognitif berpikir. Nah, kalau tadi realistis kan fisik ya. Nah, investigatif ini menggunakan aktivitas kognitif atau berpikir. Kemudian yang ketiga artistik ya. Artistik apa?
Ya, artistik ini adalah tipe kepribadian yang melibatkan aktivitas ekspresi diri. Artistik itu art itu seni ya. Jadi orang-orang yang berjiwa seni ya, bisa mengekspresikan diri. Ini adalah orang-orang yang musisi misalnya ya, orang-orang yang mempunyai jiwa seni yang tinggi. Misalnya pekerjaannya apa? Kalau orang yang dengan kepribadian artistik, misalnya pekerjaannya menjadi artis ya. Seorang artis kan akan menggunakan ekspresi diri, ekspresi emosi. Kalau orang yang tidak mempunyai jiwa seni yang tinggi, susah untuk berakting ya, tidak bisa menjadi artis. Tapi kalau kita memiliki jiwa seni yang tinggi, maka kita bisa menjadi artis. Apalagi musisi misalnya ya. Musisi itu misalnya menggunakan alat musik. Nah, karena jiwa seni dia tinggi, maka dia senang menjadi musisi. Tuh ya. Apalagi misalnya artistik adalah pekerjaan model. Model itu kan catwalk di seperti lenggak-lenggok gitu ya. Kalau orang yang tidak mempunyai jiwa seni akan kaku ya. Kalau orang yang model tinggi semampai, kemudian dia berjalan dengan gemulainya, maka dia mempunyai jiwa seni yang tinggi, artistik gitu ya. Oke, lanjut. Yang keempat adalah tipe kepribadian sosial. Sosial itu apa? Sosial ini orang-orang ini melibatkan atau dia memperlihatkan sifat-sifat luas. Apa itu luas? Itu gampang bergaul ya. Orang yang supel, gampang bergaul, gampang beradaptasi. Nah, orang-orang yang tipe sosial ini jiwa sosialnya tinggi. Dia itu dimanapun hidup ya, tidak maluan. Orangnya itu dimana saja bisa bergaul, gampang bergaul, luas dan sebagainya. Nah, karena dia orangnya biasanya mampu berbicara, artinya orangnya tidak pendiam ya, orangnya mampu berbicara, cepat akrab dengan orang atau cepat berhubungan dengan orang lain ya. Kemudian apalagi mereka ini lebih menyukai komunikasi ketimbang bekerja dengan objek mesin atau data. Mereka lebih senang dengan sosial, dengan bertemu dengan orang ya, daripada dia bekerja ngotak-ngatik mesin atau menginput data yang di depan monitor atau dia menggunakan tenaga. Tidak, dia ini lebih senang berkomunikasi dengan orang ya, bersosialisasi itu ya. Apa pekerjaan yang cocok untuk orang yang berjiwa sosial ini? Misalnya adalah seperti mengajar, guru ya. Guru harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Karena apa? Dia menjelaskan kepada murid. Murid adalah orang ya, jadi dia senang bertemu dengan orang, mengajar. Kemudian apa? Pekerja sosial apa misalnya? Seperti dokter misalnya ya. Dokter harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dia harus bisa menenangkan hati pasien misalnya. Kemudian apalagi dia bisa memberikan solusi kepada pasien tuh ya. Itu kalau orang-orang yang jiwa sosialnya tinggi, maka dia lebih banyak pekerjaannya bertemu dengan orang gitu ya. Kemudian yang kelima adalah enterprising, yaitu menguasai. Nah, apa ini? Tipe ini adalah karir yang terpikat dengan karir yang melibatkan aktivitas verbal. Apa itu verbal? Catat ya, verbal adalah aktivitas bicara ya, komunikasi bicara yang ditunjukkan untuk mempengaruhi orang lain dan menjual berita atau produk. Jadi orang ini pandai berbicara ya. Mereka ini bicaranya ini sangat mempengaruhi orang lain. Nah, biasanya nih kalian misalnya ada teman kalian atau kalian sendiri kerja aja ngomong mulu. Nah, berarti kalian bisa menjadi tipe individu kepribadian enterprising karena omongan kalian itu bisa mempengaruhi orang ya. Misalnya apa? Pekerjaan yang cocok untuk tipe ini adalah misalnya penjualan ya, sales, marketing dan sebagainya. Nah, seorang sales harus bisa berbicara dengan lancar ya, berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Kalau kita orang yang pendiam, ngomongnya terbata-bata, mana mungkin kita bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli produk kita, tidak bisa ya. Makanya kalau kalian punya teman atau kalian sendiri adalah orang yang
selalu ngomong terus ya, berbicara terus, verbal yang kalian tekankan untuk menguasai orang, maka kalian cocok untuk menjadi sales atau penjualan ya. Karena kita tahu sales banyak ngomongnya ya untuk menjual produknya, sehingga kayaknya kita pengen membeli aja produk yang dia jual, seperti itu ya. Kemudian apa, politikus ya. Politikus harus bisa ngomong ya, harus bisa berbicara, mempengaruhi para kader-kadernya. Kalau politik hanya pendiam ya, nanti partainya tidak akan bisa banyak pengikutnya ya, gitu, dan lain-lain. Yang terakhir adalah konvensional, adalah melibatkan atau dia ini orang yang tipe kegiatannya tidak orang-orang ini memperlihatkan ketidaksenangannya. Orang-orang tipe kepribadian konvensional ini tidak senang dengan hal-hal yang tidak teratur atau tidak rapi. Ya, orang konvensional ini orangnya yang sangat rapi sekali, rapi, resik, terus tertata gitu ya. Jadi konvensional orang yang nggak seneng kalau berantakan, begitu ya. Ada kan orang yang kayaknya harus rapi, harus tertata, seperti itu ya. Kalau kalian orang yang berantakan, orang yang masa muda, tidak bisa menjadi tipe ini ya. Apa pekerjaan yang cocok untuk tipe kepribadian konvensional? Misalnya adalah seperti sekretaris. Sekretaris kan mencatat setiap kegiatan, misalnya kegiatan bosnya di kantor. Nah, itu harus tertata rapi. Seorang sekretaris tidak bisa tidak senang dengan hal yang tidak rapi, tidak teratur. Mereka tuh harus step by step, harus rapi gitu ya. Kemudian teller bank ya, teller bank juga kan, misalnya uang dari nasabah mau nabung, uang ini harus gambarnya harus sama gitu ya, gambar uangnya harus sama, terus tempatnya harus berbeda-beda. Nah, mereka tuh benar-benar menatanya dengan rapi. Nah, itu teller bank. Kemudian apa lagi? Atau pekerjaan administratif lainnya ya, misalnya di kantor, berkas-berkas yang kalian akuntansi misalnya pernah PKL di kantor-kantor ya, berkas A harus ada di sini, berkas B harus ada di sini, harus rapi. Kalau kalian orang yang nggak rapi ya bisa acak-acakan gitu ya. Orang konvensional ini nggak betah kalau berantakan, mereka tuh lebih nyaman rapih gitu ya, segala sesuatunya harus tertata rapih gitu ya. Oke anak-anak, ini sudah kita bahas ada 6 tipe kepribadian ya. Tugasnya adalah kalian mencari contoh setiap tipe kepribadian, contoh pekerjaan setiap kepribadian ya, dari 1 sampai 6, satu contoh. Nah, contoh ini tidak ada yang di buku, kalian cari yang lain ya, jangan tulis lagi misalnya realistis petani, jangan, kalian cari contoh yang lain ya. Jadi tugas kalian adalah mencari contoh jenis pekerjaan sesuai jenis kepribadian yang 6 ini gitu ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan minggu ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, kalian bisa menyerap dengan baik sehingga ilmunya nyampe ke otak kalian, amin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.